Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hidranto, NRP 2210191050 dari kelas 2 D4 Teknik Komputer B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan project workshop sistem analog, yaitu temperature monitoring device LM35 dengan ESP32. Di sini saya akan membahas 7 poin penting, yaitu pertama, rangkaian LM35 dengan LM741, kedua, pembacaan nilai ADC dengan ESP32, ketiga, konversi ADC ke tegangan LM741, keempat, konversi tegangan LM741 ke tegangan LM35 asli, kelima, konversi tegangan LM35 ke suhu terukur, keenam, algoritma input dari suhu, dan yang terakhir, poin ketujuh, yaitu serial monitor ESP-IDF menggunakan VS Code. Poin pertama yaitu rangkaian LM35 dengan LM741. Untuk mendapatkan resolusi penuh, maka layout LM35 harus kita ubah yang tadinya dari 1,5 volt pada 150 derajat Celcius, kita rubah menjadi 3,0 sampai 3,3 volt pada 150 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan rangkaian operasional amplifier non-inverting dengan menggunakan LM741. Dapat kita lihat layout LM35 akan langsung masuk sebagai inputan non-inverting. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, untuk membuat IC LM741 ini bekerja, kita harus menyambungkannya ke VCC untuk pin 7 dan ground untuk pin 4. Sedangkan untuk 3 adalah masukan dari FPOut LM35 dan pin 2 adalah tempat rangkaian pembalik atau non-inverting bekerja. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah RF dan R1, karena itu akan mempengaruhi besarnya amplifikasi yang kita butuhkan. Pada penjelasan sebelumnya diketahui nilai maksimum yang kita butuhkan adalah 3, dan sedangkan input maksimalnya adalah 1,5. Di sini dirumuskan dengan Vout per Vin sama dengan AV atau sinyal penguatan. Didapat sinyal penguatannya yaitu 2 kali, yang berarti amplifikasi dilakukan sebesar 2 kali. Dan setelah mengetahui hasil sinyal penguat sebanyak 2 kali, kita masukkan ke dalam rumus RF per R1 plus 1, di mana hasil perhitungannya menunjukkan bahwa perbandingan RF dan R1 yaitu 1:1. Nilai resistor yang saya gunakan di sini adalah 1K banding 1K, dan dapat dilihat hasil implementasinya sesuai yang diharapkan, di mana Vout LM35 yang tadinya 1,5 volt dirubah menjadi 3 volt. Poin kedua yaitu pembacaan nilai ADC. Setelah berhasil merubah Vout LM35 yang telah diperbesar sebanyak 2 kali, maka kita membacanya dengan menggunakan ADC pada ESP32. Untuk membaca nilai ADC pada ESP32 diperlukan rangkaian seperti berikut, di mana saya menggunakan pin I/O 34 untuk membaca nilai ADC tersebut. Kemudian dibutuhkan juga program untuk membaca ADC tersebut, di mana dalam program tersebut kita menggunakan sebuah fungsi ADC reading. Dan kemudian ini adalah hasil dari nilai ADC tersebut. Poin ketiga yaitu konversi ADC ke tegangan LM741. Setelah berhasil membaca data dari LM741, data tersebut masih berupa nilai ADC, belum berupa tegangan sesuai LM741. Agar nilai tersebut berupa tegangan LM741, kita harus melakukan konversinya dengan rumus berikut, di mana resolusi ADC ini adalah ketelitian dari ADC tersebut, di mana pada ESP32 yaitu 12 bit, atau yang berarti 2 pangkat 12 yaitu
4096 min 1 berarti sama dengan 4095. Kemudian sistem voltage adalah tegangan sistem yang digunakan pada SPT-Q2 yaitu 5 volt atau sama dengan 1107. ADC reading adalah nilai ADC yang dibaca, sedangkan voltage analog adalah hasil konversinya. Setelah melalui hasil perhitungan, diketahui dengan menggunakan sampel 2427, tegangan LM741 adalah 657. Dan berikut adalah kode program yang saya gunakan, di mana UINT32_ST ini adalah sebuah tipe data unsigned integer dengan variabel voltage, dan di dalamnya terdapat perintah mengubah nilai ADC menjadi voltage dengan perintah ADC reading. Poin keempat yaitu konversi tegangan LM741 ke tegangan LM35 asli. Dikarenakan pada pembacaan ADC dan konversinya tadi masih hasil amplifikasi 2 kali, maka kita harus mengembalikannya ke tegangan LM35 asli, dimana yaitu misalnya kita ambil contoh, jika yang tadinya 3 volt pada 150 derajat kita ubah kembali ke 1,5 volt, yang tadinya 500 mV pada 25 derajat Celcius menjadi 250 mV pada 25 derajat Celcius. Berikut adalah rumus yang saya gunakan untuk melakukan konversi tersebut. Rumus ini pada dasarnya adalah sama dengan rumus rangkaian non-inverting, hanya saja kali ini kita mencari Vin dari LM741. Setelah melalui perhitungan sampel yang kita ambil adalah 657, diketahui hasilnya adalah 328 mV sesuai dengan implementasi program. Di sini perintah yang saya gunakan pada program hanya perintah sederhana, yaitu hampir sama dengan rumusnya, yaitu tegangan dibagi 2. Poin kelima yaitu konversi tegangan LM35 ke suhu terukur. Setelah mendapatkan nilai tegangan asli dari LM35, kita merubahnya ke suatu suhu terukur dengan satuan derajat Celcius. Jadi misalkan yang tadinya adalah 1500 mV sama dengan 150 derajat Celcius, yang tadinya 250 mV menjadi 25 derajat Celcius. Berikut adalah rumus konversi tegangan LM35 ke suhu terukur yang saya gunakan, yaitu Vout sama dengan 10 mV per derajat Celcius kali T, dan didapatkan rumus akhir yaitu T atau suhu terukur sama dengan 328 per 10 derajat Celcius. Sehingga hasil akhirnya jika kita mengambil sampel dari tegangan LM35 328 mV dapat yaitu 32,8 derajat Celcius. Untuk implementasinya pada program kita hampir sama dengan sebelumnya, yaitu membuat sebuah variabel dengan bertipe data integer atau unsigned integer, yaitu temperatur di sini dengan rumus sama dengan voltage per 20. Di sini kenapa per 20? Karena saya menyingkat program tersebut agar menghemat memori. Per 20 di sini didapatkan karena pada rumus sebelumnya, yaitu konversi LM741 ke LM35, didapatkan rumus dibagi 2. Sedangkan di sini didapatkan rumus dibagi 10, dan jika digabung kita dapatkan nilai tegangan dibagi 20. Dan berikut adalah hasil monitor dari program implementasi program yang saya buat, di mana tegangan LM35 328 mV memiliki suhu 32, ataupun tegangan LM327 mV memiliki suhu 32. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah kenapa 32,8 derajat Celcius atau angka komanya tidak muncul, dikarenakan di sini saya menggunakan integer yang hanya menampilkan nilai desimal.
Poin ke-6 yaitu algoritma input dari suhu. Setelah kita mendapatkan nilai suhu terukur dari LM35, kita menjadikan suhu terukur tersebut sebagai input untuk algoritma sederhana, di mana algoritma sederhana tersebut yaitu jika di atas 30 derajat Celcius maka LED akan berwarna merah, jika di antara 25 sampai 30 derajat Celcius LED warna hijau, dan jika di bawah 25 derajat Celcius LED akan berwarna biru. Berikut adalah implementasi program algoritma input dari suatu suhu. Sebelum masuk ke penjelasan program, perlu diketahui GPIO set level ini adalah merupakan pendefinisian pin yang akan digunakan pada SP32, di mana di sini saya menggunakan 3 pin output, yaitu pin R, pin G, pin B. Masing-masing pin R yaitu pada D5, pin G D18 dan pin B D19. Pin R merepresentasikan LED berwarna merah, pin G LED hijau, dan pin B LED biru. Kemudian kita masuk ke penjelasan programnya, di mana if temperatur kurang 25, yang berarti jika suhu terukur kurang dari 25, maka pin B atau LED biru akan mendapatkan signal digital high atau 1, yang berarti LED biru menyala. Sedangkan jika suhu antara 25 sampai 30, lampu hijau yang menyala, dan yang terakhir jika suhu di atas 30, pin R atau LED merah yang menyala. Poin yang terakhir yaitu poin ke-7, serial monitor SPDF. Sini saya akan menampilkan semua data yang sebelumnya, yaitu pertama adalah nilai ADC, kedua nilai tegangan LM741, ketiga nilai tegangan LM35, keempat nilai suhu terukur, dan yang terakhir adalah kondisi LED RGB indikator. Untuk kondisi LED RGB indikator saya tampilkan dalam serial monitor, melainkan akan saya rekam secara langsung pada percobaannya. Dan untuk serial monitor di sini yang saya gunakan adalah compiler VS Code. Berikut adalah implementasi program untuk serial monitor menampilkan data-data yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk menampilkan data pada serial monitor, kita menggunakan fungsi printf dari library stdio.h. Yang pertama yang akan saya tampilkan di sini nilai ADC dengan merujuk pada ADC reading atau pembacaan nilai ADC, tegangan LM741 merujuk pada voltage, di mana konversi ADC ke tegangan LM741. Kemudian tegangan LM35 merujuk ke voltage per 2 atau konversi LM741 ke LM35, dan yang terakhir temperatur atau suhu terukur merujuk pada temperatur atau voltage per 20, yaitu konversi dari 741 ke 35 dan kemudian dikonversi lagi ke suhu terukur. Berikut akan saya tampilkan percobaan atau hasil dari RGB indikator dengan program berikut. Dapat dilihat ketika suhu melebihi 30 derajat Celcius maka LED warna merah yang akan menyala. Kemudian ketika saya dekatkan sebuah es batu, LED hijau akan menyala, yang berarti suhu antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan suhu akan terus perlahan turun, dan ketika suhu telah kurang dari 25 derajat Celcius maka LED biru yang akan menyala. Saat saya melepaskan es batu tersebut, suhu juga akan perlahan naik lagi, mulai dari biru, hijau ke merah, kembali ke atas 30 derajat Celcius. Sekian penjelasan mengenai project temperature monitoring device LM35 dengan SP32.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.